Yang saya hormati yang mulia Bapak Uskup Jayapura, yang saya hormati para pastor di lingkungan Keuskupan Kota Jayapura, yang saya hormati Ketua Puskopdit dari Jakarta, dari perwakilan, yang saya hormati para pengurus pengawas Ceunopen Mambura di Kota Jayapura, yang saya hormati dan banggakan seluruh anggota Ceunopen Mambura yang mewakili 8 kabupaten. Yang tadi saya lihat di laporan ini saya cukup salut juga karena saya lihat hampir sudah merambah ke seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan daerah otonom baru yang sudah kita tutup kemarin. Yang saya hormati para manajer, karyawan yang dengan gigih, dengan semangat mau bekerja dengan sukacita membangun, memberikan spirit kepada para anggota UKM di khusus lingkup Ceunopen Mambura sehingga Noken Mambura bisa maju dan berkembang dengan pesat di Kota Jayapura. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana berkat kasih dan kemuliaan Tuhan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan rapat anggota tahunan yang ke-9 yang merupakan event demokrasi bagi kita anggota koperasi, sehingga kita bisa sampaikan segala macam unik-unik yang kita lihat dalam koperasi itu pada saat pertemuan ini. Jadi ini merupakan satu persatuan mutlak. Jadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua Uskup tadi bahwa rapat anggota itu merupakan event demokrasi tertinggi dalam koperasi, dan disitulah anggota bisa mengoreksi, melihat sejauh mana kegiatan koperasi kepada pengurus dan pengawas, sehingga mereka bisa bekerja lebih giat untuk memajukan koperasi di tahun-tahun mendatang. Kami evaluasi, kami dari Dinas Provinsi evaluasi, Ceunopen Mambura ini merupakan koperasi simpan pinjam yang sangat terbaik di Provinsi Papua, lebih khusus di Kota Jayapura. Ini bisa kita lihat dari keanggotaan dalam 1 tahun dia naik hampir 154. Saya lihat saya ikut tahun lalu yang saya diri di Wayana itu 619. Sekarang saya diri anggotanya 1.773. Jadi dia naik dalam 1 tahun saja 154 anggota pertama. Dan ini merupakan suatu kenaikan yang cukup bagus karena dia melebihi angka 100. Selama ini saya mengevaluasi setiap koperasi, interval keanggotaan itu dia bertambah dalam setiap tahun itu kadang terbatas. Biasanya berjumlah 10 orang, 20, tapi kali ini saya dari Ceunopen Mambura dia bertambah 154 anggota, bertambah dari tahun buku 2022 ke tahun buku 2023 dia bertambah cukup tinggi sekali 154. Dan saya berharap bahwa dengan penambahan ini berarti sudah ada kemajuan bagi kita punya Ceunopen Mambura untuk lebih berkembang, lebih besar lagi. Dan saya lihat juga dari laporan pengurus, kita punya SAU juga bertambah dari 420 juta, dan sekarang menjadi 451 juta. Jadi ini merupakan satu prestasi dari pengurus, bisa mengembangkan dengan manajer dan karyawan sehingga SAU bisa naik begitu tinggi dan bagus untuk mengembangkan Ceunopen Mambura di tanah Papua. Dari sisi keuangan juga saya lihat Ceunopen Mambura ini, kalau tahun lalu saya ikut jerat di Wayana, itu dia punya penyisian dana di deposito itu 8 miliar. Tadi saya lihat di laporan 10 miliar. Ini merupakan suatu peningkatan yang sungguh luar biasa, dan saya sarankan kepada manajer dan karyawan dan pengurus, kalau boleh dana itu bisa didistribusikan kepada anggota yang memiliki usahanya berpotensial, produktif usahanya. Dalam arti begini, jadi dia punya kegiatan usaha itu, ekspansi usaha itu akan menghasilkan profit atau keuntungan bagi koperasi. Nah itu baru kita ekspansi untuk memberikan dia modal atau perkuatan modal.
Tetapi kalau kegiatannya konsumtif, alangkah bagusnya kita tidak bisa melayani untuk kita punya anggota. Bukan berarti tidak boleh, tapi modal yang dimiliki oleh koperasi paling tidak kita berikan kepada anggota yang memiliki usahanya produktif. Dan saya lihat kita punya potensi sumber daya alam di Papua cukup menjanjikan. Tadi ada 2 kabupaten yang saya lihat dalam laporan ini ada yang sudah dijangkau oleh teman-teman pengurus, itu Kabupaten Pegunungan Bintang dengan Kabupaten Nabire. Kebetulan kalau Kabupaten Pegunungan Bintang ini hasil evaluasi kami, dia punya petani kopi cukup bagus karena dia punya kopi ini cukup menjanjikan kalau di standar Indonesia. Kebetulan 2 tahun lalu kita ada bawa petani dari Pegunungan Bintang ke Surabaya, itu memang banyak yang senang. Jadi saya berpikir, hanya saran saya kepada pengurus, kalau memang Tuhan mengizinkan untuk kita meningkatkan kesejahteraan petani dan mengangkat hasrat hidup orang banyak, terutama kita punya orang Papua, ya mungkin pengurus bisa mengadakan koordinasi dengan keuskupan di Pegunungan Bintang dan kita bisa melayani para petani tadi. Karena mereka punya usaha memang cukup potensi kalau dari sisi kopi. Kebetulan kopi dari Pegunungan Bintang agak bagus untuk diterima di pasaran dunia. Terus saya juga lihat tadi dari Kabupaten Nabire. Nah, itu mungkin dia bisa menjangkau juga untuk kita punya 3 kabupaten itu. Kabupaten Lugiai, Kabupaten Deai, dan Paniai. Kalau di Nabire, nah itu arus jalannya sudah cukup lancar. Kebetulan saya suka juga ke sana, jadi saya berpikir juga kalau memang Ceolo Pemangura bisa mengikuti saya ke sana, ya cukup bagus juga untuk bisa kita melihat perkembangan di sana dan kita bisa melayani. Kita punya petani-petani uap yang memang cukup berkembang tetapi kurang terhadap modal yang diakses oleh pemerintah. Jadi saya berapa kali di Dugia itu saya lihat macam petani di distrik Mapia, izin pengurus itu mereka punya sayur gitu ya, mereka drop ke Nabire itu karena di distrik Mapia dia ke Nabire itu dia harus pakai pesawat dan memang cukup susah. Jadi memang kalau kita jangkau mereka juga bagus, sehingga mungkin sayur yang dimiliki dari distrik Mapia bisa kita jual di Nabire dan kita suntik mereka dengan permudahan bagi petani. Nah ini saran saya jadi mungkin nanti pengurus dan dia bagaimana, tapi saya mengatur ke tadi arahnya Pak Pastor bahwa kita meningkatkan kesejahteraan umat orang Papua. Dan memang di sana petani itu ingin berkembang, tapi karena kurang suntikan modal dari pemerintah daerah, jadi mereka agak terkendala untuk ekspansi usaha ke Kabupaten Nabire. Dan memang dari 3 kabupaten yang ada di Papua Tengah itu mereka lebih banyak aksennya ke Kabupaten Nabire jika dibandingkan ke Timika. Walaupun dari Timika sudah ada jalan dari Deai ke Timika, tapi saya lihat mereka lebih banyak akses ke Nabire. Dan saya sangat sekali mengharapkan bahwa kalau pengurus dan manajer karyawan dari Ceolo Pemangura bisa buka sayap ke beberapa kabupaten yang mereka ingin sekali disentuh dengan jaringan koperasi, dengan perkontrol, tapi mungkin juga di backup juga dengan misi gereja. Dan memang ini yang kita sangat mengharapkan. Pemerintah tidak bisa membangun masyarakat sendiri, tapi kita harus berkolaborasi dengan adat, agama, supaya kita membangun ekonomi kesejahteraan bagi masyarakat di tanah Papua. Saya evaluasi dari 3 provinsi, beberapa koperasi yang diwadai oleh gereja itu lebih banyak langsung jangkau ke masyarakat kecil di pedalaman. Jadi memang kita ada berpikir bahwa kalau memang pemerintah mengizinkan itu dana otsus, kita bisa berkolaborasi dengan beberapa gereja dan adat supaya memang kita tersentuh langsung dengan masyarakat di tingkat bawah. Karena sampai sekarang kita evaluasi otsus sudah satu kali tahap 20 tahun berjalan, tapi kita punya masyarakat khusus orang Papua, saya mohon maaf, khusus orang Papua, kita masih di bawah garis kemiskinan, masih ke belakang. Jadi kita berharap bahwa tahap kedua otsus ini dan otsus bisa mengangkat kesejahteraan orang Papua. Jangan kita masih tetap di belum putus, akhirnya kita kalah bersaing dengan kita punya masyarakat dan sekolah. Mungkin itu saja yang saya harapkan. Saya ucapkan selamat melaksanakan RAP yang ke-9. Semoga dengan RAP ini kita bisa
memberikan koreksi-koreksi yang bermanfaat bagi pengurus dan pengawas untuk membangkitkan semangat Ceonoken Mambura lebih berkembang di tahun-tahun yang akan datang. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini hari Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024 di Hotel Horizon Kota Raja, saya nyatakan RAP Ceonoken Mambura dibuka dengan resmi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.